as-sifatu sadisatu wal wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati was sifati wal af'ali. Sifat keenam yang pasti menjadi sifat Allah adalah sifat wahdaniyat. Sifat satu zatnya, satu sifat-sifatnya, satu perbuatannya. Bi makna adami ta'addud. Artinya adalah tidak berbilangan. Tidak berbilangan itu tidak lebih dari satu. Wa ma'na kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza'in. Wa targhibu yusamma muttasilan. Pengertian bahwa Allah Ta'ala itu satu zatnya ialah bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian, tidak tersusun dari daging, dari tulang, dari darah, dari kepala sampai kaki misalnya, tidak begitu. Kembali ke syarahnya. Lama kana lima bahasi hadis sifati minal inayati ma la yakhfa summiya hadzal ilmu bima yunasibuha wa huwa at-tauhidu. Ketika ada perhatian membahas sifat ini, sifat wahdaniyat itu sudah tidak samar lagi perhatian ulama, maka ilmu ini diberi nama dengan yang layak dengan sifat ini, yaitu sifat tauhid, ilmu tauhid. Wal masyhuru anna al wahdaniyata bi fathil wawi ala annaha nisbatun lil wahdati. Wa jawaza Syekh Yahya kasraha ala annaha nisbatun ila hiddatin. Qa'idatin asluha wahdun. Fu'ila bihi ma fu'ila bi wa'ada. Asla wahdun ya. Fu'ila bihi ma fu'ila bi wa'din wasara hiddatan. Wa yaqulu hadza ala hiddatihi. Yang populer ialah bahwa kata-kata wahdaniyat itu wawunya dibaca fathah dengan dasar bahwa wahdaniyat itu adalah nisbat kepada lafaz wahdah. Tetapi Syekh Yahya memperbolehkan wawunya dibaca kasrah, wahdaniyat, atas dasar bahwa wahdaniyat itu adalah bernisbat pada hidatun, sama dengan idatun. Asalnya hidatun adalah wahdun. Kemudian wahdun itu diproses seperti memproses kata-kata wa'dun. Wa'dun gulibatil wawu hudibatil wawu gulibat ta'an wasara idatan wasara hidatan. Di dalam ucapan sehari-hari dikatakan hadza ala hidatihi. Ini adalah sesuai dengan kesatuannya. Ulama Imam At-Taqara anna al-ya'a fi halin nasabi kama qala Saqtani wa ghayruhu. Wa fihi anna al-murada bi hadzal bahsi bayanul wahdah nafsiha la bayanu syai'in mansubin 'alaiha kama fi matnil lubbi. Walidzalika ikhtara Syekh Yahya annaha ya'ul masdar allati tusayyirul wasfa masdaron binaan ala ja'li wahdana wasfan kasakrona. Dari rumusan keterangan yang sudah selesai itu bisa dimaklumi bahwa iya yang ada dalam wahdaniyatun itu adalah ya nisbat kang bongso kata makna Jawa, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Saqtani dan ulama yang lain. Tetapi ada permasalahan juga dalam mengatakan bahwa yaitu ya nasab. Ada masalah ialah bahwa yang dimaksudkan dalam pembahasan sifat ini, sifat wahdaniyat ini adalah membahas wahdah, kesatuan zat Allah, kesatuan sifat Allah, kesatuan perbuatan Allah. Kesatuannya bukan membahas tentang sesuatu yang
dinisbatkan pada kesatuan, bukan seperti di kitab Matan Lub. Oleh karena yang dibahas itu adalah kesatuannya, bukan sesuatu yang bersifat satu, tapi tidak, maka Syekh Yahya memilih pendapat bahwa iyanya wahdaniyat itu adalah iya masdar, di mana iya masdar itu bisa menjadikan sifat menjadi masdar. Jadi daribun orang yang memukul, daribiyatun kepemukulan, keorangan pemukul, kepemukulan. Berdasarkan bahwa dengan alasan bahwa wahdanu itu adalah sifat, sama dengan sakronu, orang yang mabuk. Wahdanu satu, orang yang satu. Ujiba bi anna hadza min nisbatil khassi lil 'am li'anna al-murada huna innama huwa wahdatun makhsusatun 'ala anna syai'a qad yunsabu li nafsihi mubalaghatan aw tajridan. Kritik bahwa yang dibahas adalah kesatuannya, bukan sesuatu yang dihubungkan dengan kesatuan, bukan. Kritik itu dijawab begini, bahwa kata-kata wahdaniyat itu termasuk menisbatkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Sebab yang dimaksud kesatuan di sini di wahdaniyat ini adalah kesatuan yang khusus, dengan alasan bahwa sesuatu itu kadang-kadang dinisbatkan kepada dirinya sendiri secara mubalaghah atau berlebih-lebihan, atau dengan badi' tajrid. Tajrid itu di balaghah ya, di muhassinat lafdhiyah. Fi dzati ayil mansubati lidzati fa fi biman alam. Kata-kata fi dzati itu maksudnya adalah yang dinisbatkan kepada zat. Berarti lamnya fi dzati itu adalah bermakna fi-nya bermakna lam. Kesatuan sifatnya, kesatuan zatnya. Qauluhu bimana adami ta'addudi ai fi ma dzukira min adzati wal sifat wal af'ali. Artinya kata-kata beliau bimana adami ta'addud itu artinya adalah zatnya, sifatnya, perbuatan Allah itu tidak berbilangan. Wa tuliza bihadzal tafsiri anil wahdaniyati la bihadzal ma'na ka wahdatil jinsi wa wahdatin nau'i wa wahdatis syakhsi. Idza laysa lahu ta'ala jinsun wala nau'un hatta yatahida ma'a ghairihi fihima wala masyakhasatun tu'ayyinuhu an ghairihi kadulin wa qasrin. Dengan penafsiran ini, dengan penjelasan tidak berbilangan itu mengesampingkan kesatuan tidak dengan makna ini, tidak dengan makna tidak berbilangan dalam zat, sifat dan af'alnya. Seperti apa? Seperti kesatuan jenis, kesatuan jenis dan kesatuan cabang dari jenis, dan kesatuan sosok. Kenapa itu tidak masuk? Karena Allah itu tidak punya jenis, Allah tidak punya cabang, sehingga Allah itu menyatu dengan yang lain. Ini jenisnya Allah adalah ini misalnya Yesus. Bukan, Allah tidak punya jenis, baik cabangnya atau jenisnya. Dan juga Allah itu tidak punya sosok yang sosok itu akan memperjelas Allah daripada yang selain Allah. Seperti panjangnya Allah sekian, pendeknya Allah sekian, sehingga yang selain Allah karena tidak sama pendeknya, panjangnya, bukan Allah, tidak begitu. Bagian hadzal tafsirah anna hadzal tafsirah anna fi hadzal tafsiri qusuran li'annahu la yashmalu nafyal kamil muttasil fi dzati illa yuqala al muradu min dzalika adamu ta'addudi ma'al ittisali aw infisali falyata'ammal.
masih ada tersisa pembicaraan bahwa tafsiran ini ada kelemahannya. Penafsiran bimakna ada ta'addud itu ada kelemahan. Kenapa lemah? Karena penafsiran ini tidak memasukkan penafian kuantitas yang muttasil di dalam zat. Zatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian, tidak mengarah ke sana. Kecuali dikatakan tidak lemah apabila yang dimaksud ialah bahwa yang dimaksudkan dengan tidak berbilangan itu adalah tidak berbilangan baik itu secara bersambung atau secara berpisah, secara tersambung atau terpisah, maka renungkanlah. Wa makna qaunillahi wahidan dan seterusnya. Hadza tafsilun wa tawdihun lima ajmalahu awalan biqaulihi bimakna ila akhirih. Kata-kata beliau makna qaunillahi wahidan dan terusnya itu adalah merinci dan memperjelas pada keterangan yang digamblangkan, yang hanya digaris-garis besarkan saja di penjelasan pertama oleh beliau Imam Fudhali dengan kata-kata beliau bimakna tadi. Wa hasilma asyara ilaihi annal kumuma al mustahilata alaihi ta'ala khamsatun kamun muttasilun bidzat wa kamun munfasilun fiha wa hadani intafaya bi wahdaniyatiz zat. Kesimpulan dari apa yang disyaratkan oleh pengarang ialah bahwa kam yang mustahil terjadi pada Allah itu ada 5 macam. Kuantitas yang mustahil terjadi pada Allah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kam muttasil fidzat, adalah berbilangan yang bersambung dengan zat Allah. Yang kedua kam yang terpisah dengan zat Allah Ta'ala. Kedua model, kemudian kedua macam kam ini yang muttasil dan muttasil ini hilang dengan wahdaniyatuz zat, dengan kesatuan zat Allah. Ketiga wa kamun muttasilun fi sifati wa kamun munfasilun fiha wa dzani intafaya bi wahdaniyatis sifati. Yang ketiga adalah kam muttasil sifat-sifatnya Allah dan kam munfasil sifatnya Allah. Nah, kedua jenis kam ini hilang oleh wahdaniyatus sifat. Yang kelima wa kamun munfasilun fil af'ali wa huwa mamfiyun bi wahdaniyatil af'ali. Yang kelima adalah kam yang pisah dalam perbuatan-perbuatan. Artinya ada perbuatan selain Allah yang sama dengan perbuatan Allah. Nah, kam munfasil ini dihilangkan oleh wahdaniyatul af'al, kesatuan perbuatan Allah. Wa sakatanil kamil muttasili fiha wa sawwarahu ba'dhum bil fi'lil hasili baina saini bi an ta'awana alaihi li'annahu murakkabun min fi'li kullin minhuma. Imam Fudhali pengarang kitab Kifatul Awam ini tidak membahas kam muttasil dalam perbuatan Allah. Sebagian ulama menggambarkan bagaimana kam muttasil dalam perbuatan Allah itu ialah perbuatan yang terjadi dilakukan oleh 2 orang. Dengan gambaran kedua orang ini saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Nah, karena perbuatan ini tersusun dari perbuatan kedua orang itu. Misalnya bumi, misalnya bumi itu buatan dari 2 Tuhan, Allah dan yang satunya. Bumi itu kan satu. Itu gambaran dari kam muttasil. Kam muttasil fil af'al, walaupun ini mustahil juga ya. Wa ba'dun akharu bi ta'addudil af'ali sajratin minhu ta'ala wa manfiyun li wahdaniyatil af'ali in qulna bil awal duna tsani kama zahirun.
Ada sebagian ulama yang lain menggambarkan kam muttasil dalam perbuatan itu digambarkan begini, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu berbilangan. Perbuatan Allah itu berbilangan. Nah, perbuatan berbilangan itu dihilangkan atau ditiadakan oleh wahdaniyatul af'al, kesatuan perbuatan Allah. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, bukan pendapat yang kedua. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, salah penggambaran itu, sebagaimana sudah terang. Fi dzatihi ay bin nisbati li dzatihi kama marra. Yang maksud fi dzatihi artinya menisbat kepada zatnya Allah, sebagaimana sudah diterangkan. Laisat murakkabatan min ajza'in, hadha an-nafyu la yustafadu minhu annahu ta'ala laysa jirman wala jawharan fardan, lakin dzalika qad istufida min al-mukhalafati lil hawadisi. Penafian bahwa Allah tidak tersusun dari beberapa bagian itu tidak difahami bahwa Allah itu bukan jirim, bukan fisik. Allah itu bukan benda yang satu. Tapi bahwa Allah itu bukan jirim, bukan jauhar, itu sudah difaham dari sifat mukhalafah lil hawadisi, itu sudah selesai. Bukan difaham dari laisat murakkabatan, bukan itu.